mudahkan ya orang tersebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita di pagi hari ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah untuk suri teladan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umatnya yang senantiasa siap untuk diberikan nikmat zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita masuk di tahun baru ya 2025 ini. Tentu banyak pelajaran yang kita bisa ambil dalam kehidupan kita selama ini. Ya. Semakin bertambah usia kita, ya semakin bertambah umur kita, semakin banyak kita eh, memahami ya segala sesuatu dengan baik. Pengalaman ini menjadi guru, ya menjadi guru yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita juga bisa menjadikan perjalanan kehidupan ini untuk memvalidasi kebenaran dari agama. Ya. Kadang di saat ramai malam tahun baru, saya cuma berpikir, tahun baru ya ganti hari, ganti pekan, ganti bulan, ganti tahun, kan berarti kita semakin dekat kepada kematian. Betul tidak, Bapak? Ya, iya. Ya, jadi orang merayakan dekatnya kematian dengan euforia. Jadi eh, ini termasuk yang kemudian kita bisa ambil pelajaran. Sebenarnya apa sih kan itu dari tahun baru ini? Hakikatnya apa yang kita dapatkan? Apa yang baru dalam kehidupan kita? Ya, maka saya ingin menyampaikan materi sedikit ya. Harapannya ini bisa menjadi refleksi kita bersama ya. Kita coba terus ya berpikir secara lebih seksama lagi. Ya, tentang apa? Tentang arah kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia dengan berbagai ragam ya. Allah katakan wa qabaila li ta'arafu. Allah ciptakan kalian berkabilah-kabilah, bersuku-suku, ya berbangsa-bangsa untuk kalian saling melengkapi, saling mengenal. Ya, perbedaan-perbedaan ini menjadi sebuah hal yang dibutuhkan dalam kehidupan. Ya, ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam satu sisi tidak semua doa dikabulkan oleh Allah langsung kan gitu ya. Kalau semua orang doanya dikabulkan langsung repot juga, Pak. Karena semua orang berdoa jadi orang kaya. Kaya semua, repot semua jadinya. Ya, nanti siapa yang mau jualan sayur kan gitu ya. Nanti siapa yang mau laundry, mau jualan angkringan, nggak ada. Kenapa kaya semua kan? Tetapi apa dalam kehidupan tetap dijaga keseimbangan oleh Allah. Ada kaya, ada miskin kan gitu. Semuanya semata-mata adalah untuk keberlangsungan keberlangsungan hidup. Begitu juga manusia tidak bisa diseragamkan. Ya, mungkin bagi seorang pembisnis, kenapa sih orang nggak pada bisnis? Bisnis kan enak kan gitu. Bagi seorang guru ngapain sih ya repot-repot bisnis, kadang rugi, kadang ditipu orang kan gitu. Kalau ngajar kan sudah jelas mengajarkan kebaikan kan gitu. Nggak ada ngajar ditipu kan nggak ada. Ya. Ada setiap orang mereka menggeluti profesinya dan itu bisa diseragamkan. Ya memang Allah ciptakan seperti itu. Dengan berbagai aktivitas kehidupan manusia, kalau kita rangkum, ya, sekalian yang dirahmati Allah. Ya, secara umum dalam kacamata Islam, orang dalam kehidupan ini terbagi menjadi tiga golongan. Ya, jadi tiga golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang mereka hidup untuk dunia ini. Ya, jadi mereka belajar, mereka bekerja, membantu tulang, capek dalam kehidupan sehari-hari hanya untuk mendapatkan kesenangan yang sifatnya
duniawi saja, ya, untuk mendapatkan kesenangan yang sifatnya duniawi. Kira-kira ada nggak yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Banyak, banyak kan gitu. Ya, kalau di dalam Al-Quran sudah disebutkan banyak ya di dalam ayat-ayat ya, eh, bahwasanya mereka ya menjalankan aktivitas kehidupan ini, tidaklah mereka hidup dan tidaklah mereka mati, ya, dan tidak ada yang mematikan kecuali adalah waktu saja. Banyak di antara kehidupan manusia yang mereka jalani semata-mata hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia. Yang kedua adalah orang-orang yang mereka bingung, ya. Jadi dunianya juga tidak maksimal, akhiratnya juga tidak maksimal. Ya. Dari sisi dunia juga kadang susah, dari sisi ibadah juga nggak semangat. Mereka terombang-ambing antara dunia akhirat. Lagi rame dunia ikut kan gitu ya. Senang-senang cari ini ikut. Lagi pada semangat ibadah ikut kan. Nggak jelas. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mereka hidup untuk akhirat. Ya. Mereka menjadikan dunia masro'atul akhirat. Dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Ya, maka secara umum manusia dengan beraneka ragam, bermacam-macam aktivitas kerja mereka, mereka hanya terbagi menjadi tiga. Kita juga begitu. Kita itu masuk mana? Termasuk orang-orang yang dikatakan dalam hadis sebagai ibnu dunya. Ya. Jadi anak-anak dunia. Atau kita termasuk di antara yang tadi eh, belum jelas tadi. Dunia juga begini-begini saja, akhirat juga begini-begini saja kan gitu. Nah ini justru dalam kondisi yang kemudian tidak jelas. Ya. Atau yang ketiga, kita termasuk ibnul akhirat, yaitu anak-anak akhirat, yaitu orang-orang yang mereka betul-betul menjadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Ya, seperti kalau kita lihat orang-orang yang bertani, ya mereka capek bekerja, ya mencangkul, ya menanam, memupuk, menjaga dari hama dan seterusnya. Mereka tidak menikmati, ya mereka tidak menikmati kecuali apa? Kecuali setelah panen nanti. Orang-orang yang kemudian menjadikan dunia sebagai ladang akhirat, mereka tidak banyak menikmati dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena mereka menikmatinya kelak di saat mereka panen di akhirat. Adapun orang-orang yang tadi mereka sebagai dikatakan dengan ibnu dunya, orang-orang yang kemudian orientasinya hidupnya adalah semata-mata untuk dunia, Allah juga katakan, ya, barang siapa yang menginginkan balasan dunia, maka kami berikan balasan itu secara sempurna. Ya, siapapun yang orientasi hidupnya untuk dunia, Allah berikan betul. Tetapi apa? Fil akhirati minal khasirin. Di saat orang-orang lain panen dia tidak panen. Ya, dia tidak mendapatkan. Ya. Jadi dalam kehidupan akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Kalau melihat dari sisi pembagian ini, Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita termasuk yang mana, Pak? Nah ini momen-momen kita ini, eh, mari kita kembalikan cara pandang kita kepada Quran yang mana kita mensikapi memandang segala sesuatu dengan yang tanpa agama kita tidak menginginkan kecuali orang-orang beriman adalah mereka sebagai ibnul akhir, mereka sebagai orang-orang yang orientasinya untuk akhirat, ya. Tidaklah Allah sebutkan bahwa wal akhiratu khairun wa abqa, ya. Akhirat bagi orang-orang beriman itu lebih baik, ya, dan itu lebih abadi.
lebih kekal. Nah, lalu bagaimana, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih orang itu bisa benar-benar menjadikan kehidupan dunia ini sebagai kehidupan yang orientasinya untuk akhirat. Orang-orang yang menjadikan dunia ini betul-betul sebagai ladangnya akhirat. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembalikan lagi ya hikmah daripada penciptaan kita. Ya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Saya punya teman yang mengatakan dua hal yang saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pertama, saat saya dilahirkan di dunia ini, yang kedua adalah saat saya mengetahui untuk apa saya dilahirkan di dunia ini. Karena tidak semua orang bisa menyadari hal tersebut. Ya. Tidak semua orang sadar dan bahkan mungkin tidak bertanya, kenapa saya ada di dunia ini? Kenapa saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka kalau kita lihat di dalam ayatnya, ya, wa ma khalaqul jin wal insa illa liya'budun. Ya. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu semata-mata adalah untuk mereka mengabdi kepada Allah Subhanahu. Mengabdi beribadah, ya, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Namanya menjadi hambanya Allah, menjadi abdinya Allah adalah agar manusia itu taat. Disuruh apa saja mau, ya. Namanya abdi, namanya hamba itu ya disuruh apapun sama majikannya pasti mau. Tidaklah Allah menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semata-mata adalah kita diciptakan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun orang yang kemudian menyadari tujuan di dalam kehidupan ini, dia akan terus berusaha. Ya. Apapun aktivitasnya, kesibukannya, mereka lakukan, mereka niatkan ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Ya, bahkan mereka berusaha bagaimana menjadikan seluruh hidupnya, ya, pikirannya, semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Hartanya semuanya. Ya. Maka di momen tahun baru ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tumbuhkan lagi kesadaran dalam diri kita untuk tidak menciptakan kita untuk apapun, kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang sibuk dengan aktivitasnya apapun ya, dia bisnis lah, dia mengajar lah, dia bekerja, apapun dengan segala kesibukan dan prestasinya, itu menjadikan dia akan rugi kalau itu bukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu bukan tujuan dalam dalam kehidupan ini. Ya. Ini hal yang kemudian harus harus kita sadari kembali. Ya. Apalagi sekali lagi tadi Bapak Ibu sekalian, umur kita semakin bertambah, pengalaman hidup kita semakin banyak, kita harus banyak merenungkan sampai kita kepada kesadaran ya dalam diri kita untuk apa sebenarnya saya hidup ini. Ya. Itu yang kemudian harus kita sadarkan di dalam diri kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita akan bisa menjadikan dunia itu sebagai ladang untuk akhirat kita, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan dalam kehidupan kita, kalau kita menyadari, kita tahu tentang nilai dunia ini dibandingkan dengan nilai nilai akhirat. Ya. Dikatakan sesungguhnya kehidupan ini adalah la'ibun wa lahwun. Kehidupan ini adalah bercanda saja, bermain-main saja. Ya. Wama hayatud dunya ilal qalil. Tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan kehidupan akhirat kecuali adalah sangat sangat sedikit sekali. Jadi kalau
kita cermati di dalam hadis Rasulullah ya. Bu'ithu ana ya wasa'ati kahatain ya. Nabi bersabda, saya diciptakan, diangkat, diutus oleh Allah dengan kiamat itu seperti dua jari ini. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan diutusnya Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul itu sudah tanda-tanda hari kiamat. Kenapa? Karena sudah tidak ada nabi setelahnya. Jika kalau Nabi Muhammad sudah diutus, berarti kiamat sudah dekat. Dan itu sudah akhir zaman. Akhir zaman. Ya. Artinya Nabi bersabda, kehidupan dunia ini cepat sekali. Ya, bahkan dalam bahasa, dunia sendiri artinya sesuatu yang dekat. Ya, sesuatu yang dekat. Sesuatu yang dekat artinya adalah jarak tempuhnya itu singkat. Jarak tempuhnya singkat itu. Maka kalau kita coba perbandingkan dalam kehidupan roh kita ya, nanti bagaimana alam kubur, kita tidak tahu berapa lama di alam kubur. Ya, karena alam kubur nanti berawal dari kematian kita sampai datangnya hari kebangkitan. Ya, mungkin bisa ribuan tahun. Nanti kehidupan dunia dibanding kehidupan alam kubur saja sudah jauh sekali. Ya. Belum lagi nanti hari kebangkitan manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Dikatakan yaumun kana miqdaru khamsina alfasana. Ya. Namanya kehidupan padang mahsyar itu waktunya itu 50.000 tahun. Ya. 50.000 tahun. Coba misalkan tadi alam kubur, kalau Rasulullah sudah 1400 sekian tahun di alam kubur, ya. Kemudian nanti misalkan di padang mahsyar 50.000 tahun, ya udah berapa itu? Ya, udah 51.000 tahun. Hidup di dunia Nabi bersabda umur umatku 60 sampai 70 tahun, yang lewat cuma sedikit saja. Memang perbandingan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan alam barzah, alam akhirat, itu gak ada apa-apanya. Ya. Bahkan Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah ratusan tahun, ya bisa ditanya berapa lama? Ya cuma sehari dua hari saja. Orang yang kemudian kelak sudah meninggal, dikumpulkan di padang mahsyar, ditanya berapa lama hidup di dunia? Sekejap saja, sekejap saja. Ya. Kenapa? Karena saking lamanya mereka dalam alam kubur itu. Maka tadi orang yang menyadari dunia itu yang begitu singkat, ya, tetapi itu sangat menentukan bagaimana perjalanan setelahnya. Singkat sekali, Bang. Coba kalau kita perbandingkan tadi, berapa lama kita di dunia, berapa lama kita di alam kubur, berapa nanti kita di padang mahsyar, itu masih jauh lagi perjalanan bagaimana nanti orang itu berakhir di surga dan neraka itu semua adalah ditentukan dalam waktu yang sangat singkat yaitu dalam kehidupan dunia. Ya. Dan kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, umur dunia kita lama, nggak lama itu kita bersyukur. Ya. Kita bersyukur artinya umur umat Islam cuma 60-70 tahun itu bersyukur. Coba kalau kita diberikan umur seperti umat-umat sebelumnya. Ya. Kalau Bapak Ibu hidup di zaman Nabi Nuh saja dakwanya 950 tahun. Ya, orang hidup sampai ratusan tahun mau ngapain juga di dunia ini kan. Dan Allah sudah katakan bahwasanya Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan ini diciptakan untuk ujian. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu sekalian yang ingin setiap hari diuji, menikmati ujian? Gak ada, Pak. Ya. Jadi dulu zaman sekolah itu satu pekan itu ujian itu, wah kalau sudah ujian selesai, waduh senangnya luar biasa. Ya, kita selesai ujian itu senangnya luar biasa, bebas sudah. Kan itu. Maka kalau orang yang kemudian kok merasa senang dalam hari-hari penuh ujian, nah itu bermasalah itu. Ya, karena hukum asalnya manusia kepinginnya lepas kan begitu. Nah, dan lebih nikmat lagi tadi ujiannya pendek, sukses, kemudian udah kita selamat kan gitu. Daripada ujian lama sekali, repot sekali. Dan
Umat Rasulullah itu begitu kelebihannya. Umur dunianya pendek, tapi masuk surga duluan. Ya, bukan hanya masuk surga duluan, umatnya paling banyak, bahkan ada sekitar 4.900.000.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya, jadi umat Islam itu yang paling banyak, ada 4.900.000.000 yang nggak usah dihitung amalnya masuk surga itu. Dan masuk surga duluan sebelum umat-umat yang lain. Kan itu luar biasa. Ya, jadi menjalani kehidupan ini cukup pendek, tetapi mereka termasuk yang paling banyak berhasil dalam kehidupan dunia ini. Nah, siapa mereka orang-orang yang berhasil seperti ini? Adalah mereka orang-orang yang sadar kehidupan dunia ini pendek dan mereka tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Ya. Begitu juga itu dari sisi durasi waktunya, Bapak Ibu sekalian. Dari sisi durasi waktunya. Dari sisi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dunia itu semuanya serba terbatas. Ya. Bapak Ibu makan enak, kadang lidah kita masih menikmati, perut kita sudah agak mampu. Ya, padahal makannya enak kan. Semuanya kita dibatasi, Pak. Segala kenikmatan dunia itu dibatasi. Manusia itu kalau sudah lewat batasnya nanti sakit itu. Maka dibatasi betul. Kenapa? Karena memang dunia itu dibatasi oleh Allah SWT. Maka nggak mungkin ada orang senang sekali dalam kehidupan dunia ini. Nggak ada orang menikmati nikmat sekali dalam kehidupan dunia ini. Dan tidak ada juga orang yang menikmati kebaikan selama-lamanya di dunia ini. Nggak ada. Karena apa? Karena semuanya dibatasi oleh Allah SWT. Tapi kalau dalam kehidupan akhirat itu adalah kehidupan keabadian. Tadi, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan lebih abadi untuk kalian. Nah, sehingga tadi orang yang menyadari nilai dunia dengan dibandingkan nilai akhirat, pasti mereka akan mengutamakan akhiratnya. Ya, mengutamakan akhiratnya. Nah, maka orang-orang yang kemudian dia betul-betul menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk akhirat mereka adalah mereka orang-orang yang memahami hakikat nilai kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya. Kemudian yang seterusnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita kemudian luruskan kembali tentang tujuan dalam kehidupan kita, ya, arah kehidupan kita. Yang ketiga adalah kita harus sadar sesadar-sadarnya, ya, Bapak Ibu sekalian. Sampai detik ini namanya kematian itu sesuatu yang misteri. Betul tidak, Pak? Namanya kematian itu misteri, Pak. Kita nggak tahu kapan datangnya. Betul-betul nggak tahu. Dan kematian itu adalah sebuah momen di mana manusia betul-betul sadar tentang kehidupan dunia. Sadar betul. Sadar kira-kira dia salah atau benar hidup di dunia ini. Ya. Manusia dilahirkan dalam kehidupan dunia ini tidak memiliki apapun. Tidak memiliki apa-apa. Ya seperti bayi merah yang baru lahir, nggak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Kekuatan tidak punya, bekal nggak punya, ilmu nggak punya, semuanya nggak punya. Dan manusia pun meninggalkan dunia ini tidak boleh membawa apa-apa. Tidak boleh membawa apa-apa. Ya. Dan semuanya milik Allah Subhanahu. Silahkan orang mau mengumpulkan sebanyak apapun ya. Mungkin seluruh harta di dunia ini dikumpulkan pada dirinya silahkan. Tapi 1 rupiah saja dia tidak akan bisa bawa keluar dari dunia ini. Tidak mungkin deh. Gak akan pernah dia bawa itu. Jadi kadang saya itu, mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian, kadang saya melihat orang yang sudah usianya mungkin 70, 80 ya.
Kalau masih terus sibuk dengan urusan dunia, sedih sebenarnya, Pak. Ya, artinya terus mau kapan lagi untuk mempersiapkan kehidupan akhiratnya? Itu itu yang kemudian betul-betul harus menjadi bahan bahan pemikiran bagi kita. Kalau di dalam Al-Quran, jadi kalau bisa itu seperti disebutkan idza balaghu asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Orang itu kalau sudah usia 40 tahun, ya. 40 tahun itu udah betul-betul orang itu harus berubah, berubah apa? Orientasi hidupnya. Ya, orang kalau lewat 40 tahun dia tidak merubah orientasi hidupnya, itu berat sekali. Berat sekali. Kenapa? Dia tidak akan pernah mempersiapkan akhiratnya. Yang kedua, dia akan semakin kuat dengan ikatan dunianya. Ya. Dan kebanyakan kalau kita cermati di dalam kisah para sahabat, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi, kebanyakan orang-orang yang senior. Orang-orang yang umurnya sudah 40 tahun ke atas. Apa yang menjadi salah satu sebab itu? Salah satu sebabnya adalah ketidaksiapan mereka berubah dalam kehidupan. Ya. Mereka susah untuk berubah dalam kehidupan. Kenapa? Sudah terikat dengan aktivitas, rutinitas yang melekat, yang mengikat dirinya. Ya. Dan memang tidak mudah berubah itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tidak mudah seseorang begitu saja meninggalkan kebiasaan. Ya. Maka biasanya ini Pak Buya kadang eh, penolakan-penolakan terhadap dakwah itu salah satu alasannya apa? Wah ini mau merubah-rubah apa yang sudah ada kan gitu. Dan biasanya yang ngomong seperti orang tua, Pak. Betul tidak, Pak? Yang ngomong itu biasanya orang tua. Kenapa? Tidak siap dengan perubahan itu. Artinya dia betul-betul terikat dengan adat kebiasaannya itu. Nah, dulu salah satu alasan kenapa orang-orang senior ini tidak mau beriman dengan Nabi. Karena mereka takut dengan perubahan yang signifikan dalam kehidupan itu. Ya. Iya kan gitu ya. Itu berat sekali. Tapi coba sahabat-sahabat, sahabat mayoritas muda semua, Pak. Ya Rasul itu yang termasuk 40 tahun itu udah paling tua, itu udah tua itu. Abu Bakar muda, Umar muda, apalagi Utsman, apalagi Ali. Ali masih 10 tahun kan gitu. Sahabat-sahabat junior inilah yang kemudian mereka betul-betul siap dengan perubahan. Sehingga terjadilah perubahan yang luar biasa dalam kehidupan para sahabat. Tapi yang Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya orang senior semua itu. Itu orang senior semua itu. Dan mereka yang menentang perubahan itu. Ya, menentang perubahan. Kenapa? Mereka sudah nyaman dengan kondisi yang ada ini. Nah, maka dalam Al-Quran, idza balahu asyuddahu wa balahu arba'ina sana. Orang itu kalau sudah pada puncak kematangan. Jadi 40 tahun itu orang itu harus betul-betul matang dalam berpikirnya. Ya. Kemudian apa? Dia harus tadi orientasinya betul-betul harus akhirat betul. Ya. Orientasi akhirat itu bukan berarti Bapak Ibu meninggalkan aktivitas dunia, bukan. Kerja silahkan tetap kerja, beraktivitas, tetapi apa? Orientasinya untuk apa kita ini kan gitu. Kita kerja untuk apa? Ya, kita ngajar untuk apa? Semuanya kita evaluasi orientasi kehidupan ini. Kenapa? Karena memang itu adalah waktu-waktu kita harus mempersiapkan untuk kehidupan akhirat. Sehingga dalam dalam fakta sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, biasanya orang-orang yang dimasuk usia usia seperti ini, apalagi sudah sampai 50, 60 tahun, mereka tidak kembali kepada Allah, biasanya apa? Biasanya bablas sampai meninggal. Kebanyakan begitu, Pak. Ya. Dan faktanya memang kalau sudah usia-usia sepuh, belajar juga sudah susah kan begitu. Belum lagi rasa malu lagi kan gitu. Sehingga yang kebanyakan terjadi apa? Yang terjadi sudah. Nah, hal-hal seperti ini harus kita jadikan pelajaran dalam kehidupan ini. Ya, jadikan pelajaran. Hingga apa? Kita jangan sampai kemudian menjadi orang-orang yang easy going tadi, orang yang pertengahan tadi. Dunianya nggak jelas, akhiratnya juga nggak jelas.
Tapi bagaimana kita tata sedemikian rupa, bagaimana kehidupan ini betul-betul adalah untuk ladang akhirat kita. Kita harus jadikan dunia ini seperti kita melihat orang bertani tadi. Kita harus mencampur, kita harus menanam, kita harus menjaga dari hama dan seterusnya. Dan sabar tidak menikmati. Kecuali apa? Kecuali di saat panen nanti. Ya. Maka namanya petani kalau belum musim panen ya sederhana. Yang penting ada nasi, ada lauk sedikit udah cukup itu. Ya. Kenapa? Ya mereka belum masuk masa panen itu. Tapi masa panen nanti orang-orang beriman itu adalah di akhirat. Nah, kematian itu sampai detik ini dan sampai kapanpun kematian itu adalah misteri. Adalah misteri. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu umur kita berapa. Ya. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Dan kematian tidak akan pernah mengkonfirmasi dulu kepada kita. Nggak akan. Datang, siap tidak siap. Sakit tidak sakit. Mau tidak mau, kematian itu datang. Ya. Maka orang-orang yang kemudian belum sempat tadi meluruskan niat, kemudian memperbaiki tujuan hidupnya, naudzubillah. Artinya mereka betul-betul dalam kerugian yang betul nyata kerugian. Ya. Maka orang yang menyadari betul bahwasanya kematian itu sewaktu-waktu akan datang, maka dia betul-betul mempersiapkan diri. Ya. Maka kalau kita harus berusaha, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa kita jangan terlalu banyak ikatan-ikatan dunia. Ya. Biar apa? Namanya kalau kita begini, Pak, kalau kita diikat kuat betul dengan ikatan dunia, pada saat kita ditarik ke akhirat, itu sakitnya luar biasa, Pak. Ya. Jadi orang kalau diikat tali kuat, dipaksa kemudian dilepas, itu susah sangat dan sakitnya luar biasa. Tapi orang yang kemudian dia tidak terikat dengan dunia, pada saat ditarik ke akhirat nggak begitu sakit, Pak. Ya. Ini logika yang kemudian kita bisa paham. Maka apa? Hindari ikatan-ikatan yang terlalu kuat tentang dunia ini. Misalkan apa? Urusan kita dengan orang-orang, hutang piutang, kemudian kecintaan kita. Mungkin Bapak Ibu punya hobi yang digandrungi yang sangat senang kan gitu. Tapi hobi itu adalah hobi-hobi yang kemudian tidak sifatnya akhirat, harus mulai dikurangi. Biar apa? Biar kita jangan terlalu kuat dengan ikatan itu. Karena sakitnya itu luar biasa. Ya, sakitnya luar biasa. Ya. Jadi kita harus tumbuhkan kesadaran dan Rasul sudah mengingatkan betul. Ya, perbanyaklah. Ya, artinya apa? Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan. Ya, ingat pemutus segala kenikmatan itu adalah al-maut, adalah kematian. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan kafa bil mauti wa'idan. Ya, cukuplah kematian itu pengingat bagi kita bersama. Ya. Jadi dulu orang-orang soleh itu, Bapak Ibu sekalian ya, lihat eh, jenazah dimasukkan ke liang lahat, ada yang pingsan mereka itu. Termasuk Umar bin Khattab, beliau melihat jenazah masuk di liang lahat, beliau pingsan. Kenapa? Beliau ngebayangkan bagaimana dirinya nanti. Padahal beliau jelas Nabi sudah bersabda, Umar fil jannah. Umar itu masuk surga. Ada orang yang pasti sudah masuk surga saja, takut sampai pingsan menyaksikan jenazah dimasukkan di liang lahat. Kenapa? Terputus semua urusan dunianya. Ditinggalkan semua urusan dunianya. Dan dia hanya akan mendapatkan hasil daripada apa yang sudah dikerjakan dalam kehidupan dunia. Ya. Jadi tumbuhkan kesadaran dan siapkan. Ya, siapkan. Jadi seandainya kita mau dipanggil Allah kapanpun ya kita sudah siap. Ya. Sudah siap bukan berarti amal kita sudah begitu banyak. Ya, tapi ya inilah yang maksimal kita lakukan. Kemudian usahakan tadi ikatan-ikatan yang mengikat kita dengan dunia begitu kuat mulai dikurangkan.
Kenapa? Karena sekali lagi yang ikatannya begitu kuat, nanti sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Ya. Jadi ada seorang yang dia membangun rumahnya megah sekali, Pak. Besar sekali. Ya. Dia cepat bangun, ya. Sekitar 1 tahun dia bangun rumahnya, ya. Kemudian dia menabung sekian lama untuk bisa memiliki rumah impian tersebut. Ya. Ternyata baru sekitar 2 bulan dia tempati, dia harus tinggalkan. Ya. Jadi saya punya tetangga begitu, Pak. Dia rumahnya besar sekali, megah sekali. Dia bangun sampai menjelang pensiun. Ya, dia bangun besar sekali. Indah rumah impiannya. Ternyata baru 2 bulan dia tempati, dia meninggal. Di situ kan kenapa tadi? Namanya kematian itu betul-betul momen penyesalan yang sangat luar biasa. Orang berjuang sekian lama, ya, dia tunda segala keinginannya untuk impian tersebut. Setelah impian itu Allah berikan, dia harus tinggalkan begitu saja. Ya, dia tinggalkan begitu saja dan tidak membawa kebaikan dalam kehidupan akhirat. Ya, ini yang di antara hal yang kemudian kita harus harus cermati juga, ya harus kita cermati dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang kemudian kita bisa lakukan, ya, di antara hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa tadi memperbaiki arah kehidupan kita, yaitu adalah kita harus memahami hakikat dari Islam itu sendiri. Ya. Pahami hakikat Islam itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, Islam itu bukan casing, ya. Islam itu bukan tampilan, ya. Islam itu harus diamalkan secara lahir batin. Ya. Islam juga bukan sebatas keilmuan, tapi Islam adalah amalan, perilaku. Bahkan kalau dalam pengertian-pengertian al-Islam, ya namanya orang Muslim itu adalah amalan. Adalah orang yang menjaga agar orang lain tidak tersakiti, tidak terzolimi, kan begitu. Sehingga Islam itulah memadukan ilmu dan juga amal. Islam juga kita berislam secara lahir batin. Bukan hanya tampilan, batin kita juga harus berislam. Sehingga Islam itu harus mampu mengislamkan akidah kita. Keyakinan kita, prinsip-prinsip hidup kita harus islami. Jangan sampai kemudian tadi kita orang Islam secara casing tampilannya, tapi pola pikir, keyakinan hidup, prinsip-prinsip hidupnya nggak Islam. Sehingga Islam ini harus mampu mengislamkan keyakinan-keyakinan hidup kita. Begitu juga bagaimana perilaku kita juga. Ya, sering dikatakan orang luar itu tidak melihat Al-Qur'annya, tidak melihat hadisnya, tidak melihat ajaran Islamnya. Tapi orang luar itu melihat orang, ya. Ya. Orang itu akan melihat kita, Pak, perilaku kita, perbuatan kita. Tidak melihat ilmu kita, enggak. Tetapi apa yang menjadi perilaku kita. Jika Islam itu harus betul-betul bisa kita wujudkan dalam perilaku perbuatan kita. Ya. Bahkan di dalam hadis dikatakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk memperbaiki perilaku akhlak manusia. Sehingga Islam ini perilaku akhlak itu. Ya. Sehingga jangan sampai orang melihat kita Islam di saat di masjid, keluar dari masjid nggak jelas Islamnya. Nah, itu jangan sampai terjadi yang seperti itu. Ya. Begitu juga apa yang menjadi adat, kebiasaan kita semuanya juga harus Islam. Ya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Jadi orang ketemu kita ya, oh ini orang Islam. Orang masuk ke dalam rumah kita, oh ini rumahnya orang Islam. Ya. Orang masuk dalam kerja kita, oh ini kerjanya orang Islam.
Orang bekerja sama dengan kita, bermitra dengan kita. Oh, ini benar-benar orang. Jadi Islam itu harus mengislamisasi seluruh kita. Ini sehingga kemudian tadi Islam itu bukan gerakan akhlak saja, Pak, ya. Bukan hanya gerakan akidah saja, bukan hanya gerakan muamalah anti riba saja, kan. Tapi Islam keseluruhan tadi. Jadi satu kesatuan yang kemudian tidak bisa kita berparsial. Contoh begini, Pak. Mungkin ibu-ibu pernah dengar, ya. Ya Rasulullah, saya punya tetangga ibu-ibu, malam tahajudnya nggak pernah berhenti, ya. Siang itu puasa terus menerus, tapi nyakiti tetangga. Nabi bersabda, "Fahiya finnar", masuk neraka. Artinya Islam itu tadi tetangganya aman, tetangganya nyaman, kan gitu. Dan bahkan saya cermati betul Bapak Ibu sekalian, ya. Bagaimana permusuhan orang-orang kepada Rasul pada saat itu. Bagaimana orang-orang musyrikin memusuhi Nabi seperti apa coba. Bahaya. Orang diludahi, orang lagi sholat, punggungnya dikasih kotoran onta. Rumahnya itu dilempari jeruan onta. Mau dibunuh. Tetapi apa? Tidak pernah sekalipun Nabi omongannya itu nyelekit, nggak pernah. Omongannya nggak ada. Jadi omongan-omongan yang gak enak itu nggak ada pada diri Nabi SAW. Padahal apa? Bagaimana perilaku perbuatan orang-orang yang memusuhi Nabi itu seperti itu. Itu kan hal yang kemudian luar biasa. Sehingga ini juga kita kita coba wujudkan dalam kehidupan kita. Sehingga orang ketemu kita ya benar-benar orang Islam gitu. Ketemu ke rumah, ketemu di tempat kerja, ketemu di masjid, ketemu di jalan, ya. Ini memang betul-betul orang-orang yang mengamalkan nilai-nilai Islam. Jadi Islamlah secara lahir batin. Berislamlah secara lahir batin. Tidak ada sedikit pun ajaran-ajaran Islam yang merugikan, nggak ada. Nggak ada itu. Kemudian juga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebalikannya adalah kita harus betul-betul memahami hakikat jahiliyah, Pak. Ya. Jadi kalau dalam Islam itu, pemahaman seseorang itu akan sempurna kalau dia memahami kebalikannya juga. Ya. Orang akan menjadi orang baik beneran kalau dia juga paham perilaku yang tidak baik. Ya. Orang belajar tauhid, wajib dia belajar kesyirikan. Kan gitu. Orang belajar tentang akidah yang lurus, dia harus belajar juga akidah yang tidak lurus. Ya. Orang itu belajar tentang misalkan fikih yang benar, dia harus belajar fikih yang nggak benar. Kenapa? Agar semakin sempurna pemahamannya. Maka dulu sahabat Hudzaifah mengatakan, kana nas, ya, ataupun kana nas yas'alun Rasul anisya. Ya. Dulu orang-orang itu bertanya kepada Rasul itu tentang perkara-perkara kebaikan. Ya, maaf, dalam hadisnya para sahabat itu bertanya tentang perkara-perkara kebaikan. Biasanya kan begitu sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Ya Rasulullah, apa yang paling utama? Apa yang paling dicintai Allah, kan? Tapi beliau mengatakan, saya justru bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Kenapa? Biar saya tidak terjatuh kepada keburukan tersebut. Orang yang belajar kebaikan saja, jadinya dia nggak kenal itu keburukan, kan gitu. Sehingga kadang dalam kebaikan bercampur keburukan. Jadi Islam juga mengajarkan iman, Islam mengajarkan kekufuran. Islam mengajarkan tauhid, Islam mengajarkan kesyirikan. Islam mengajarkan tentang bagaimana sunnah, mengajarkan juga tentang bid'ah. Orang akan berislam dengan baik kalau juga dia memahami tentang hakikat jahiliyah. Mana sih perilaku-perilaku jahiliyah, kan gitu. Kita harus paham agar apa? Kita jangan terjatuh pada perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, maka dengan seperti ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadi semakin bisa meluruskan arah dan tujuan dalam dalam kehidupan ini. Ya. Karena kalau kita sejak awal kita coba pasang apa yang menjadi goal kita dalam kehidupan ini,
apa yang harus jadi tujuan, maka itu akan menjadi perhatian besar kita. Ya, fokus kita, kerja-kerja keras kita, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mencapai tujuan dalam dalam kehidupan ini. Ya. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita yang panjang ini, ya, kita menjadi orang yang terbaik amalnya, ya. Karena Nabi bersabda kan itu khairun nas man tala umruhu wa hasanu amaluhu. Orang yang terbaik itu orang yang umurnya panjang tapi amalnya baik, ya. Sehingga bagaimana kita memanfaatkan umur yang Allah berikan ini untuk terus kita manfaatkan dalam dalam kebaikan-kebaikan. Mari luruskan niat, luruskan tujuan ya dalam kehidupan ini agar kita menjadi golongan orang-orang yang selamat dalam kehidupan dunia juga dalam kehidupan akhirat. Allah alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tidak sedangkan di akhir dan Waalaikumsalam. terima kasih Bapak Ibu Saudara. Jadi Ustaz menjelaskan ada beberapa yang pertama orang itu selama yang dibunuh punya, yang kedua dibunuh Anda, yang kita tidak jelas. Nah, dalam ayat itu sudah dijelaskan. Sepengetahuan itu adalah pada saat yang sedang akhir dirasakan tidak ada dan itu termasuk belajar yang mantap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Tentang doa sangat istimewa ya. Selain doa sapu jagat kan tadi ya. Bahkan dalam momen-momen paling istimewa yaitu momen haji. Momen haji itu momen paling istimewa dalam hidup seseorang itu. Dan dikatakan yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Maka otomatis orang-orang yang kemudian meminta doa seperti ini adalah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai ladang untuk akhirat. Ya. Wujud konkretnya seperti apa? Wujud konkretnya adalah kehidupan Rasulullah. Itulah wujud konkretnya begitu. Kan begitu. Wujud kehidupan Rasulullah adalah itu betul-betul kehidupan untuk akhirat. Ya. Sehingga kalau kita merujuk kepada tafsir Rabbana atina fid dunya hasanah, yang dimaksud kebaikan di dunia itu apa? Ya di antara tafsirannya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya di antara tafsiran. Jadi kita minta di dunia itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, yang bisa memahami segala sesuatu dan hakikatnya. Kemudian wa fil akhirati hasanah, di akhirat diberikan hasanah itu surga, wa qina adzabannar dan diselamatkan kami dari api neraka. Nah, jadi hasanah dalam kehidupan dunia itu di antara tafsirannya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi bukan harus harta melimpah tidak. Ya, tapi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu bermanfaat ini mengantarkan kita memahami segala sesuatu soal akhiratnya tadi. Termasuk Pak. Yang penting tadi orientasinya untuk akhirat. Jadi Bapak Ibu bekerja, orang-orang yang kemudian kita lihat ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu kaya raya Pak. Kaya raya. Dan Islam sekali lagi tidak melarang kaya raya. Cuma Islam menekankan apa? Orientasi. Orientasi. Kita kaya tujuannya untuk apa? Kita berpuasa tujuannya untuk apa? Kan gitu. Kita capek lelah tujuannya untuk apa? Semuanya adalah untuk akhirat. Jadi, pokoknya kita jadikan
dunia ini betul-betul ladang untuk akhirat kita. Jadi segala aktivitas, kesibukan kita, niatkan semua kebaikan ke akhirat. Ya. Beda kalau dengan orang yang kemudian menjadikan dunia sebagai tujuan, sering-seringnya apa? Menghalalkan segala cara kesenangan dunia. Nah, itu fakta yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingat Pak. Gitu. Gitu. Ini bahasa mereka yang jadi yang kaya dan Ya, jadi Nabi bersabda eh, di dalam hadisnya itu adalah di dalam umat Rasul ada sab'una alfan yadkhuluna al-jannah wala hisabin wala adab. Di antara umat Islam itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Jadi orang ini mati wis nggak pernah ngadepin susah tahu-tahu masuk surga. Itu ada 70.000. Dalam riwayat lain, setiap satu dari 70.000 itu membawa 70.000. Nah, jadi satu orangnya itu membawa 70.000 juga. Jadi 70.000 kali 70.000. Nah, jadi 4 miliar 900. Bukan 5 miliar, Pak. Kebanyakan, Pak. Jadi 4 miliar 900. Nah, jadi semoga ya kita termasuk di antara turun itu. Allah semua. Ya. tidak beda. Ya. Bangun institusi. Kita lebih tentang ada beberapa bulan yang terjadi jadi kemudian masih kalau itu lagi